Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Khairunisa. Saya kelas Matematika di 2022A dengan NIM 22030241118. Di sini saya akan menjelaskan capaian paradigma dalam pembangunan bidang politik, bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, bidang hukum, kehidupan umat beragama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sains. Kemudian yang terakhir yakni mekanisme atau prosedur perumusan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau disingkat RPJMN. Jadi di sini saya akan menjelaskan paradigma dalam bidang politik. Jadi dalam bidang politik dalam negara Indonesia sepertinya sudah mencakup lebih baik karena dari perkembangan zaman ke zaman dapat membuat satu perubahan yang signifikan lebih baik, tapi pasti ada perubahan tuh pasti ada kurangnya, ada minusnya, ada yang kurang baik bagaimananya seperti itu. Kemudian bidang ekonomi. Nah, perancangan kehidupan ekonomi dalam negara Indonesia juga semakin membaik, semakin signifikan karena dilihat dari perubahan kehidupan meskipun tapi masih banyak beberapa masyarakat yang mungkin masih membutuhkan bantuan dana ataupun sembako dari negara karena kurangnya kesadaran dari keluarga, barangkali dari anak yang mentelantarkan orang tua hingga harus meminta-minta di pinggir jalan seperti itu. Kemudian ada bidang sosial budaya. Nah, bidang sosial budaya ini dari berbagai permasalahan, tapi kesadaran antar masyarakat Indonesia sangat signifikan, bukan signifikan. Kesadarannya tuh bisa bersama-sama kita saling mengerjakan, saling membantu. Jadi apabila ada permasalahan tuh dijalani dengan bersama-sama sehingga yang terasa berat tuh menjadi ringan seperti itu. Dengan berbagai banyaknya budaya di Indonesia yang berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua seperti dalam semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada bidang pertahanan dan keamanan. Ini juga seperti pada kasusnya bidang Sambo kemarin tuh yang akhirnya dapat terpecahkan gitu. Jadi dapat membuktikan kalau ternyata dalam Indonesia juga terlihat perubahan yang semakin berkembang gitu. Contohnya seperti tadi. Kemudian ada bidang hukum. Nah, karena banyaknya pejabat-pejabat yang bermain memanfaatkan jabatan sehingga dapat merusak tatanan negara. Namun di didikannya hukum, badan hukum itu kan untuk memberantas kejahatan-kejahatan, baik itu pun setinggi apapun dia dalam jabat dalam pemerintahan ya, meskipun dia presiden atau menteri atau siapa, itu kan tetap yang setimpal. Kemudian ada bidang kehidupan umat beragama. Jadi paradigmanya itu kita membebaskan, kita tidak menuntut buat siapapun itu untuk menuntut agama ini, menganut agama yang lainnya atau apa. Jadi benar-benar bebas dari diri sendiri, kemauannya dalam agama apa, yaitu hak kita dalam memilih agama gitu. Kemudian selanjutnya pengembangan teknologi ilmu pengetahuan. Jadi diperlukannya siswa-siswi yang dapat membuat percobaan-percobaan baru, baik dari robot atau apapun itu. Jadi kayak perlulah perkembangan seperti itu, sangat diperlukan untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan perlunya memberi
memberi apresiasi seperti itu. Sudah, kurang lebihnya mohon maaf, karena gini, perubahan dalam negara tuh tidak hanya berlaku pada satu orang, tapi itu berlaku buat seluruh masyarakat Indonesia. Karena maju tidaknya negara itu tergantung kita. Jadi kita melangkah bersama-sama, kita membuat negara lebih baik itu dari kita sendiri. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.